Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya Pak. Udah buka belum nih? Udah kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarak wal maghfirah wa ja'ala islaman tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina man ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil fasadi makanan 'aliyyan. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina zurrina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus yang saya hormati semuanya pengurus DKM Masjid Al-Fauzin. Saya hanya ingin sedikit bercerita. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menceritakan suatu hari Sayyidina Abu Bakar sedang berpuasa. Tatkala berpuasa, biasa orang kalau puasa lapar. Ya Bu, lapar gak Pak kalau puasa? Lapar. Sampai menjelang maghrib, kemudian beliau punya seorang budak atau pembantu. Datanglah membawa makanan. Makanannya enak. Nah, kalau kita lagi lapar-laparnya lihat makanan, apalagi di depannya ada es kelapa ya. Korma aja nggak dilirik kalau ada es kelapa ya. Nah, kemudian ketika melihat makanan itu, waktu berbuka tiba, maka tanpa pikir panjang lagi beliau langsung menyantap makanan tersebut. Sama begitu, apalagi udah ada lontong sama gorengan, itu adalah rating tertinggi dalam buka puasa. Benar nggak Pak? Ya. Kemudian dimakan sama Sayyidina Abu Bakar. 1 suap, 2 suap. Nah, budaknya ini, pembantunya ini kaget. Biasanya Sayyidina Abu Bakar kalau makan tuh nanya dulu, ini makanan dari mana, sumbernya dari siapa, bagaimana prosesnya, itu selalu ditanyakan. Tapi ini karena mungkin lagi laparnya, nggak pikir panjang, langsung aja dimakan. Nah, pembantunya heran. Lantas beliau bertanya pembantunya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Tadri ma hadza?" Wahai Tuan, tahu gak ini apa? "Mahwa?" Ini apa? Maka pembantunya bercerita, "Dulu sebelum saya masuk Islam, saya ini seorang dukun dan tukang ramal. Padahal kata dia pengakuannya, saya nggak ngerti dukun dan juga nggak ngerti ramal-ramal. Artinya apa yang dia lakukan bohong. Zaman sekarang begitu Pak, banyak dukun, ya, banyak tukang ramal, itu pasti bohong. Nggak ada tuh orang yang bisa ngeramal. Kalau asli ada orang yang pelajari ramalan, itu adalah kayak kata bagus baik goblok gitu ya. Ya, nah, dirinya aja nggak ngerti masa depannya, apalagi dia masa depan orang lain. Nah, pembantunya ini ceritakan, saya pernah meramal orang Quraisy. Kemudian ramalannya itu kebetulan tepat. Ya. Nah,
kemudian bahagia orang yang diramal tersebut, senang. Nah kemudian pas ketemu lagi dikasih upah lah pembantunya ini, hasil dari ramalannya, padahal hasil dari berbohong. Maka setelah mendengar cerita itu, maka fa'adkhalahu Abu Bakar yadahu fi halqi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memasukkan jarinya, tangannya ke dalam kerongkongannya. Fafa'a kulla syai'in fi batnihi. Maka muntah semua yang sudah dikeluarkan, yang sudah dimakan, dikeluarkan semua. Kagetlah pembantunya tersebut, kemudian beliau pergi, kemudian menemui Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Abu Bakar sebelum dia pergi, dia berkata, in kita antahlikani, kau hampir-hampir saja membinasakan. Pergi pembantunya tersebut, melaporlah kepada Rasulullah SAW, diceritakan kisah tersebut. Rasulullah bersabda, inna Abu Bakar ayyadkhala fi batnihi illa thayyiban. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar tidak akan memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang baik. Nah, kisah ini mungkin biasa, tapi sebenarnya banyak hikmah buat kita. Pertama, bagi kita yang berpuasa, jagalah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Karena apa yang masuk ke dalam perut kita itu berpengaruh kepada ibadah kita. Allah berfirman, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna alim. Firman Allah dikatakan, makanlah dari kalian yang baik-baik, wa'malu shalihan, dan beramal saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Al-Imam Ghazali menjelaskan ayat ini bahwa ada korelasi antara makanan dengan ibadah kita. Jadi kalau makanan kita baik, insya Allah ibadah kita juga baik. Kalau makanan kita buruk, insya Allah ibadah kita juga ikut turun. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun. Makanlah dari kalian apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya mereka adalah musuh kalian yang nyata. Nah, di sini ayat yang berikutnya dijelaskan bahwa makanan berpengaruh terhadap perbuatan syaitan. Jadi apabila kita memakan sesuatu yang tidak halal, maka akan berdampak apa terhadap apa yang kita lakukan. Nah, bagi kita perlu menjaga. Kemudian saat ini bulan puasa, banyak orang memberikan takjil berbayar. Ramai semua masjid. Bahkan masjid ini bikin gak aja. Bikin. Nah ini juga peringatan buat yang memberikan takjil. Jangan memberikan takjil dari harta yang haram. Contohnya Sayyidina Abu Bakar itu dikasih makanan hasil perkebunan, dimuntahkan kembali. Karena berdampak kepada apa? Amal ibadahnya beliau. Begitu juga dengan kita. Bisa jadi amal ibadah kita turun atau bisa jadi tidak diterima. Maka di dalam hadis dikatakan, man akal haram, siapa yang memakan makanan yang haram, lam yuqbal, tidak akan diterima sarfan wa adlan, yaitu ibadah sunnahnya maupun ibadah wajibnya. Alhamdulillah. Nah, saya kaitkan dengan kontekstual hari ini. Sekarang kita kemarin belum lama dengar Pak Presiden akan
dan bangsa Indonesia makan makanan yang haram, akan berdampak kepada perbuatannya, yaitu akan merusak akhlak anak bangsa kita. Karena yang paling gampang dirusak umat Islam adalah dengan makanan. Lihat aja kita, makanan-makanan yang pro dengan Israel sampai saat ini masih aja penuh. Bingung saya juga. Ya Pak ya. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah boykot. Sampai sekarang masih ada orang ramai. Saya nggak sebutin namanya, ntar saya nggak menjelekan ya. Penghinaan gitu kan. Ya. Makanan produk Israel ini banyak. Saya lihat setiap malam saya lihat masih penuh, apalagi buka puasa, bahkan buka puasa. Yang logonya begini nih, nah saya kasih kode deh. Ya, masih penuh. Kadang-kadang yang makan pakai jilbab lagi, masya Allah. Ingat, hati-hati dengan makanan kita. Kenapa? Bisa merusak pertama amal ibadah kita. Yang kedua merusak akhlak kita. Maka jangan heran banyak saat ini siswa-siswa berani melawan gurunya. Banyak sekali saat ini anak-anak lawan sama orang tuanya. Benar gak Pak? Boleh jadi dari makanan mereka yang diasuh, lantaran makanannya tidak halal. Maka kalau sudah seperti ini maka rusak akhlak bangsa Indonesia, gampang rusak negara Indonesia. Nah ini perlu saya sampaikan, bulan puasa, bulan menjaga itu. Biasakan kita menjaga makan makanan yang baik. Kenapa? Puasa itu melatih kita menahan dari kenikmatan dunia. Yang halal aja kita bisa disuruh cegah, hindari. Apalagi yang haram. Makanya Allah turunkan rukun Islam itu. Ketika kita bersyahadat, kita dikeluarkan, suruh keluarkan dunia dalam hati kita. Ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka harus keluar dunia dari hati kita. Yang tersisa hanya Allah dan Rasul di dalam hati kita. Maka tatkala kita sholat, maka kita disuruh apa? Meninggalkan dunia. Dunia ada di belakang kita. Bapak, ibu lagi kerja apapun, ketika azan berkumandang, tinggalkan itu, kerjakan kerjaan tersebut hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah zakat turun, dunia itu di genggaman. Tapi Allah suruh perintahkan lepas itu. Tunaikan hartamu, berikan kepada yang berhak. Ketika kita berpuasa, dunia di depan mata kita, kita disuruh jangan colek walaupun itu halal. Betul Pak? Berarti itu latihan buat kita mengendalikan agar jangan sampai kita kebablasan. Yang halal kita tahan, jangan sampai kita berlebihan. Karena apa? Allah mengingatkan di akhirnya, yaitu haji. Haji itu semua akan ditinggalkan. Harta itu ditinggalkan, dunia ditinggalkan, cuma selembar dua lembar kain bagi laki-laki. Artinya apa? Gak ada manfaatnya dunia. Apalagi terbiru dengan merek-merek Amerika. Yang itu bukan perjanjian, kata Imam itu penjajahan. Maka salah satu pesan kami dari Majelis Ulama Indonesia, jangan beli produk-produk yang tidak ada labelisasi halalnya, karena itu berdampak kepada kita, kepada anak-anak kita. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, in kita antahlikani, engkau hampir-hampir membinasakan. Kenapa? Makanan yang haram akan membinasakan kita, keluarga kita, anak kita, bahkan seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita tidak menjaganya,
dengan yang halal, maka kita akan rusak semua. Akan mudah negara kita diintervensi, akan mudah manut dengan mereka, akan mudah mengikuti apa yang mereka inginkan. Inilah yang kita takutkan. Maka oleh karena itu, mari kita hati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam